Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para bunda dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. 11 Muharram 1448 Hijriah. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebaik-baik keadaan beriman dan keadaan berislam itu merupakan puncak kenikmatan yang wajib untuk kita syukuri, bersebab bernilainya apapun dalam kehidupan panjenengan manakala dia ditempeli, istilahnya ya, dia memiliki ruh iman dan Islam. Artinya sebaliknya, manakala tidak ada iman dan Islam yang ada di dalamnya, maka dia tidak akan memiliki makna. Salawat salam semoga senantiasa teritikad bi qalbi wa qawlu bil lisan wal af'alu bil arkan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Uswatuna wa qudwatuna, yang kita senantiasa berharap dan berhajat agar apa yang kita lakukan di pagi hari yang penuh berkah ini menjadi bagian catatan amal soleh panjenengan kula sami dan pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil hisab. Para bunda yang dirahmati Allah, jika di Jumat ketiga bahasan kita berkaitan dengan akhlak, maka di Jumat keempat seperti biasa kita akan mengkaji tentang konsep tauhid dalam kehidupan panjenengan kula sami, yang kita meyakini memahami tauhid dengan benar akan menjadikan banyak masalah dalam kehidupan kita terselesaikan dengan baik. Artinya tauhid ini merupakan sumber dari solusi kehidupan. Dan itu harus kita yakini. Maka bahasan kita pada pagi hari ini, para bunda yang dirahmati Allah, kaitannya dengan tauhid sebagai solusi masalah kehidupan panjenengan dan saya. Wabil khusus kita akan mengambil subtemanya berkaitan dengan al-asmaul husna. Jadi asmaul husna yang kemudian menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita untuk kemudian kita mendapatkan solusi atau jalan keluar atas masalah yang kita hadapi di atas bumi Allah ini. Kita meyakini pun bahwa ujian itu paket kehidupan. Itu harus kita garis bawahi dulu. Bahwa ujian itu paket dari kehidupan. Sehingga tidak mungkin hidup tanpa ujian. Dan ujian tidak akan hadir kecuali panjenengan dan saya dalam keadaan masih hidup. Masih berada di dunia ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memastikannya di dalam surah, ada banyak surah ini. Salah satunya misalnya di Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wal anfus was samarat wa basiris sabirin. Jadi walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basiris sabirin. Dan Allah Subhanahu wa taala hendak menguji panjenengan dan saya bisyai'in,
Bisyai'an itu menunjukkan ujiannya, kesempitan, kekurangan, rasa takut, dan seterusnya itu jumlahnya tidak banyak dibandingkan dengan kelapangan. Sedihnya panjenengan dibanding kegembiraan, sejatinya jauh lebih banyak kegembiraan dalam hidup itu. Cuman bagaimana cara kita memandang itu yang kemudian perlu untuk diluruskan atau diperbaiki. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam kehidupan panjenengan dan saya itu rasa takut lapar, rasa takut kekurangan atas harta, rasa takut kekurangan atas kehidupan orang-orang yang kita cintai, rasa takut atas perdagangan yang rugi, dan seterusnya, dan ujungnya wabasyiris shabirin, dan berikan kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar atas keseluruhan ujian itu. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ayat ini menunjukkan bahwa ujian itu hal yang niscaya, hal yang pasti hadir dalam kehidupan panjenengan kula sami. Itu yang pertama. Kalau dalam surah Mulk ayat 2 juga sama. Bahkan dalam surah Mulk ayat 2 Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahkan hidup dan mati sendiri itu bagian dari ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji mana di antara panjenengan kula sami yang paling baik amalnya. Ini juga menegaskan bahwa yang diharapkan oleh Allah dumateng panjenengan kula sami sanes akai amal, banyaknya amal bukan, tetapi baiknya amal. Jadi banyaknya amal dengan baiknya amal tentu sangat berbeda. Yang satu hitungannya kuantitas, yang satu hitungannya kualitas. Jadi nggak apa-apa sholat sunnah panjenengan tidak berlimpah ruah, nggak apa-apa. Asalkan itu dawam, istiqomah atau istimror dan berkualitas. Dibanding sembarang dilakoni, diayai, tapi tidak ada satupun yang punya bobot. Sholat duha sampai 12 rakaat, tapi orang kusuk kabeh. Sholat malam sampai 20 plus 3 rakaat, tapi orang kusuk kabeh. Artinya Allah di dalam ayat ini memberikan penegasan bahwa yang dilihat oleh Allah adalah kualitas amal, bukan jumlah amalnya. Yang penting, yang wajib-wajib clear, ditambah dengan amalan-amalan sunnah yang panjenengan meyakini panjenengan kompeten untuk melakukannya. Sehingga tidak banyak waktu yang terbuang seakan-akan ibadah tapi kokong, tapi enteng, tapi tidak punya nilai. Sholatnya luar biasa banyak, tapi tidak ada kehusukan di dalamnya eman. Sodakonya luar biasa, jor-joran, tapi pada saat yang sama sepi dari keikhlasan. Zikir wiridnya seakan-akan setiap kali melafadzkan kalimat la ilaha illallah, tapi pada saat yang sama keesaan Allah diselingkuhi. Mengucapkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi ketika melewati tempat yang sepi, kemudian khawatir dengan makhluk-makhluk gaib yang dipanggil bukan Allah, bukan mohon perlindungan pada Allah, tapi nuwun sewu mbah. Mbah, kula badhe liwat. Dia lupa dia punya Allah, tapi dia nggak lupa dia punya mbah. Itu kalau kemudian mbah yang jaga itu jawab, yondo itu ya. Itu pasti muncul masalah lagi. Jadi apalah artinya kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi pada saat yang sama yang kita agungkan justru bukan Allah. Yang mendominasi hati dan pikiran kita bukan Allah. Ini penyakit yang sangat berbahaya karena yang diserang adalah poros keimanan panjenengan, tauhid kita. Maka hari ini sekali lagi para bunda yang dirahmati Allah, kita mencoba untuk memasuki pintu tauhid melalui hal yang paling gampang atau paling mudah untuk diakses. Apa itu? Al-Asma'ul Husna. Al-Asma itu berarti nama-nama, karena ada al berarti sifatnya tertentu,
Jadi ma'rifat, kemudian al-husna itu kebaikan-kebaikan atau baik, dan sifatnya juga ma'rifat bukan nakirah. Kalau ma'rifat itu berarti disandarkan khusus pada subjek tertentu. Maka yang punya al-asmaul husna itu tidak sembarang zat, hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Yang punya sifat ar-Rahman. Manusia bisa jadi Rahman, tapi tidak ar-Rahman. Rahman itu pengasih, tapi tidak ar-Rahman. Ar-Rahman itu maha pengasih. Jadi Allah itu tidak memiliki sifat sayang, tetapi maha sayang. Tidak memiliki sifat pengasih, tetapi maha pengasih. Maka disebut ar-Rahman. Bukan Rahman, tapi ar-Rahman, ar-Rahim. Dalam takrif di situ menunjukkan ini sifat khusus untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dari mana kita mengawalinya? Dari Quran surah Al-A'raf di ayat 180. Al-A'raf 180 Allah Subhanahu wa taala dawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walillahi, dan semata hanya milik Allah. Semata hanya milik Allah. Yang selain Allah nggak punya. Yang selain Allah tidak memiliki ini. Apa yang semata milik Allah? Al-asmaul husna. Nama-nama yang paling agung, nama-nama yang paling mulia, nama-nama yang paling baik. Fad'uhu, maka panggillah dia, maka serulah dia, maka bermohonlah kepadanya, ya biha dengannya. Hanya itu kembali kepada al-asmaul husna. Maka jika panjenengan kula sami, kita semua bermohon, bermunajat, berdoa, panggillah Allah dengan nama-nama itu. Jadi ayat ini meminta panjenengan kula sami, bilih panjenengan kula sami nyuwun, bilih panjenengan kula sami munajat, bilih panjenengan kula sami berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu tangga yang mempercepat permohonan kita itu diijabah, permintaan kita itu diterima adalah menyebut Allah dengan asma-asma indahnya, nama-nama indahnya. Jadi kita mencoba untuk mengenal Allah mulai hari ini dengan memasuki pintu gerbang asma wa sifat. Nama-nama yang mulia dari Allah dan sifat-sifatnya yang agung. Untuk pertemuan berikutnya, bulan berikutnya, kita lebih rinci lagi satu persatu. Dari 99 nama itu kita pilih satu persatu untuk kita masuki. Dalam rangka apa? Dalam rangka semakin panjenengan kula sami tepang Gusti Allah, kenal dengan Allah, semakin apa? Kagum dengan Allah. Kalau sudah kenal, kagum, ujungnya cinta. Kalau sudah mencintai Allah pun, bahkan panjenengan lebih senang didampingi oleh Allah, dibersamai oleh Allah, meskipun yang kita minta tidak diijabah. Meskipun yang kita minta oleh Allah dalam tanda petik, versi kita tidak diberikan atau belum diberikan. Sepanjang Allah bersama kita cukup. Sami kalian ngaten. Panjenengan misalnya dijanjeni suami atau ditawari suami, Dek, besok kan libur ya. Panjenengan tumbas bakso kesenengane panjenengan, tapi nggak bisa saya dampingi. Atau nggak usah bakso, wis maem apa adanya di rumah tapi dengan saya. Gimana Bu? Kalau jenengan pilih bakso dibanding suami itu kebangetan. Itu berarti hubungannya pasti bermasalah. Jadi kalau kemudian saya diminta untuk memilih apakah makan bakso ya tapi tidak dengan istri atau makan nasi biasa di rumah dengan istri, pilih dengan istri, dengan pasangan pasti. Dibersamai itu jauh lebih menyenangkan dibanding kita mendapatkan sesuatu tapi tidak dibersamai. Maka orang-orang yang doanya berasa belum diijabah, tapi kemudian hidupnya dia merasa dituntun oleh Allah, jauh lebih dia rindu, dia inginkan. Maka para bunda yang dirahmati Allah, hari ini kita mencoba untuk apa? Menyambungkan kebutuhan kita, keinginan kita, harapan kita dengan kemahasempurnaan nama dan sifat Allah.
bahwa ternyata setiap kebutuhan panjenengan itu Allah sudah menyiapkan sifatnya, namanya untuk memenuhi itu. Panjenengan kula sami betahaken butuh napa mboten diampuni dosa? Butuh, karena diampuni dosa itu menjadikan ridho Allah kita dapat. Kalau ridho Allah kita dapat, ujungnya kita mendapatkan surga Allah. Gitu betul. Artinya apa? Ampunan Allah itu kita butuh. Ketika kemudian kita menyadari bahwa saya Ustadz, bahkan saya Muhammad Hatta ini, tidak ada hari yang saya lewati kecuali pasti ada dosa yang saya lakukan. Pasti ada dosa yang saya lakukan. Mungkin dosa apa? Mungkin dosa tidak serius ketika sholat, madep mantep datang Gusti Allah. Bahwa saya berhadapan dengan Allah, tapi pada saat yang sama pikiran saya tidak bersama Allah. Jenengan dengan suami, Bu. Tapi pikiran suami tidak pada jenengan. Menyenangkan maupun jengkelin, Bu. Tapi itu kita lakukan pada Allah. Gini, betul. Kita bersama Allah pada saat sholat, ya. Tapi pada saat yang sama pikiran kita tidak bersama Allah. Kadang begitu, gini betul. Padahal jenengan didampingi suami, tapi orang direken, dicuekin, ya. Jenengan ngobrol cerita sama suami, suami terus mainan handphone. Ketika kemudian jenengan bilang apa, suami cuman ya, gimana Bu rasanya? Jenengan di WA, jenengan WA suami panjang kali lebar WA-nya. Sampai 1.500 karakter. Tapi jawaban suami cuma Y gitu tau. Y. Y-nya itu sakitnya di sini. Tapi apakah itu pernah kita lakukan pada Allah? Mungkin hampir tiap hari. Mungkin apa tuh? Jenengan sholat dari mulai subuh sampai isya yang full untuk Allah. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, wonten apa tuh? Full untuk Allah. Saya mengatakan sulit, Bu. Saya mengatakan sulit. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam full untuk Allah. Nggak ada lintasan-lintasan yang lain. Artinya setiap hari berarti pasti ada dosa yang kita lakukan. Gini, betul? Maka karena setiap hari itu ada dosa yang kita lakukan, Bun, betapa butuh dan berhajatnya kita dengan ampunan Allah. Maka Allah menyiapkan nama dan sifat pengampunannya itu dengan kalimat Al-Ghafur. Allah zat yang maha Al-Afu. Allah zat yang maha memaaf. Jadi setiap Al-Asmaul Husna, Bun, itu adalah nama-nama indah, nama agung yang panjenengan kula sami pasti butuh. Makanya kenapa Allah tadi menyampaikan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah lah nama-nama yang mulia itu, maka mintalah, mohonlah dengan nama-nama tersebut. Ya Allah, betapa saya ini tiap hari melakukan dosa, ya Allah. Mungkin bukan dosa terhadap anak saya, tapi dosa terhadap pasangan. Mungkin tidak terhadap pasangan, tapi dengan tetangga. Mungkin tidak dengan tetangga, tapi dengan jamaah kajian Raudhatul Ilm. Mungkin tidak dengan jamaahnya, tapi dengan ustadznya aku goweding, ya Allah. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ada saja pemicu-pemicu panjenengan dan saya mengoleksi dosa itu ada. Hanya karena kemudian kita disalib oleh seseorang gitu. Kemudian muncul dalam hati, ya Allah, muka-muka delosor, ya Allah. Tiba-tiba kemudian ada rasa jengkel, rasa marah, doa buruk yang keluar, dan seterusnya. Baik, maka para bunda yang dirahmati Allah, kita sepakat dulu di awal. Bahwa kita hari ini belajar memasuki pintu gerbang nama-nama Allah yang agung, yang indah, dalam rangka menyambungkan seluruh harapan, keinginan, kebutuhan kita, dan seterusnya kepada nama dan sifat sempurna Allah tadi itu. Karena setiap kebutuhan hamba pasti akan bertemu. Jadi pasangan dari kebutuhan itu pemenuhan kebutuhan. Gini, pasangan dari kebutuhan adalah dipenuhinya kebutuhan itu. Seperti tumbuh ketemu tutup. Kebutuhan panjenengan dan saya itu sedikit atau banyak.
Banyak atau buahnya? Buahnya. Kita pengen hidup kita nyaman, gini betul. Anak-anak baik, soleh solihah, ayun, punya tetangga yang tidak resek, tidak rewel. Tanaman yang kita tanam tumbuh penuh dengan berkah, berbuah, dan seterusnya. Kita butuh banyak hal. Bahkan ketika jenengan naik motor dari rumah sampai ke sini, itu butuh nyampe di sini tepat waktu. Gini betul. Butuh di jalan tidak keganggu, dan seterusnya. Saya tadi mencoba naik motor lewat, kan Kaliombo ditutup, Bu, ya, jembatan itu. Lewat gang-gang kecil itu. Sambil uji nyali, apakah seandainya tes SIM lagi, saya lolos lagi. Gitu, ya. Wing, 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 gitu. Ya. Dan tidak boleh kaki itu nyentuh tanah, dipertahankan. Gagal tadi, Bu. Untung sudah punya SIM dulu, Bu. Ya. Kalau tes lagi sudah tua begini, sulit seimbang. Maka setiap kebutuhan hamba, setiap kebutuhan panjenengan itu Allah sudah menyiapkan pasangannya, pemenuh kebutuhan di dalam nama dan sifatnya. Maka setiap masalah, ujian yang panjenengan hadapi, ketemu dengan kunci solusinya yang namanya Al-Asmaul Husna, maka berdoalah dengan nama-nama itu, agar supaya ketika panjenengan menyebut nama-nama Allah tersebut muncul koneksi, muncul keterhubungan, frekuensinya langsung nyambung. Maka kenali nama-nama itu. Kenali sifat ar-Rahman-nya Allah. Dengan apa? Dengan apa yang panjenengan dan saya hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Makanya nanti tidak semata kita bicara asma wa sifat Allah, tapi bentuk aplikatifnya seperti apa dalam kehidupan. Sehingga orang-orang seperti ini pun ujungnya hidupnya itu senantiasa bersama Allah. Yang kemarin kita bahas di basecampnya Istiqomah, ma'iyatullah. Orang-orang yang pada akhirnya akan ma'iyahnya kepada Allah. Ma'iyatullah itu bersama dengan Allah. Dan panjenengan dan saya pun akan menjadi orang yang imannya imannya luar biasa, jika kebersamaan dengan Allah itu menjadi target kita. Bukan keinginan kita diijabahnya, tetapi kebersamaan dengan Allah. Apalah artinya harapan kita diijabah oleh Allah, pada saat dijabah oleh Allah langsung putus koneksi kita dengan Allah. Apalah artinya itu? Ada nggak, Bun, orang yang hanya pengen dekat dengan Allah ketika butuh? Jadi ketika butuh itu Masya Allah, maca Quran itu Ar-Rahman dibaca, Al-Waqi'ah dibaca, Al-Mulk dibaca, Al-Kahfi dibaca. Soalnya pas butuh. Tetapi ketika kemudian yang dia butuhkan, dia sudah dapatkan perlahanan semua, ditinggalkan Al-Kahfi hilang, Al-Mulk hilang, Al-Waqi'ah hilang. Tinggal Al-Ikhlas. Karena biasanya suratul Ikhlas itu kita bacanya ikhlas banget. Kok imam kemudian baca suratul Ikhlas setelah amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, langsung lega. Alhamdulillah. Saya ikhlas ya Allah, saya ikhlas. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, betapa kemudian sekali lagi target kita adalah bagaimana dalam hidup itu kita senantiasa bersama Allah, baik dalam suka maupun duka, lapang maupun sempit, bahagia maupun sedih. Semuanya Allah Subhanahu wa taala kita bersamakan. Maka apa maknanya? Makna dari ayat walillahil asmaul husna fad'uhu biha tadi itu, yang pertama, semua nama yang dimiliki oleh Allah itu nama yang indah. Tidak ada satupun nama Allah yang berkonotasi buruk atau jelek. Semuanya baik, semuanya indah. Poin kedua, panjenengan kula sami diperintah. Diperintah itu berarti jika kita menjalankannya kita mendapat pahala atau kebaikan. Jadi panjenengan kula sami diperintahkan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyertakan nama-nama itu. Maka kadang orang yang memahami ayat ini, Bun, ketika berdoa itu tidak langsung begini. Tidak langsung bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya, enggak langsung gitu.
Tapi biasanya menyebut bersolawat atas Rasul dulu, setelah itu diawali dengan walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji bagi panjenengan ya Allah yang mencipta, mengatur, yang menakar, yang membimbing, dan seterusnya, yang memenuhi kebutuhan seluruh alam semesta ini. Baru berdoa. Tapi ada lagi yang lebih memuji lagi. Kadang ditambah hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafini ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi. Itu puji-pujian untuk Allah. Nama-namanya kita sebutkan. Karena itu perintah dalam ayat ini. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Maka jika panjenengan mau berdoa mohon kepada Allah agar supaya diijabah berdasarkan ayat ini, sebutlah nama-nama Allah dalam Al-Asmaul. Sebutkan sebanyak mungkin. Seperti tadi hamdan syakirin. Ya Allah, segala puji jenengan adalah zat yang maha mensyukuri apapun. Hamdan naimin, segala puji bagimu ya Allah, zat yang maha penerimaan, pencipta nikmat, pemberi nikmat, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Baru setelah itu kita berdoa, baru setelah itu kita mohon Allahumma sahil umurona wa hasil maqasidana atau Allahumma firlil muslimin wal muslimat. Tapi sebab apa tadi pun? Menyebut nama-nama Allah. Jadi salah satu pintu diijabahnya doa adalah puji Allah dengan namanya. Panggil Allah dengan nama-nama terbaiknya. Karena setiap nama Allah mengandung sifat kesempurnaan yang akan menjadi jawaban dari keinginan dan harapan panjenengan. Tadi malam mungkin di antara bunda-bunda ada yang derek kajian di Nurul Falah. Atau mungkin ketika sore kajian di Bunda Lila. Jadi ketika tadi malam saya pulang sebagai memberikan kajian itu dicegat oleh seorang bapak ya jamaah di Nurul Falah yang beliau menyampaikan, Ustadz, alhamdulillah matur sembah nuwun doanya dan motivasinya cucu kami, beliau nyebut cucu kami. Jadi waktu itu saya diminta oleh beliau, oleh ibunya ya, oleh anaknya beliau ini, diminta oleh sang ibu untuk memberi motivasi dan doa kepada putranya bersama 5 orang temannya di Surabaya. Ustaz, Mbak putra kami dikasih motivasi sama didoakan, tapi nggak di Kediri Ustaz, di Surabaya di tempat kami. Bismillah. Setelah ngobrol banyak hal, oke, berangkat tanggal sekian dan saya berangkat ke Surabaya. Sampai di sana saya berhadapan dengan 6 orang anak SMA kelas 12, didampingi oleh ibu-ibu dan mereka ada satu yang didampingi bapak dan ada satu yang didampingi ibu dan bapaknya langsung. Setelah itu saya berikan motivasi, setelah itu kemudian kita berdoa, kami semua berdoa. Saya melihat ini anak-anak luar biasa. Karena ibu dan bapaknya concern dan sangat perhatian terhadap tumbuh kembang anaknya. Sampai ketika kemudian anaknya mau ujian itu harus dikumpulkan tersendiri dengan teman-temannya untuk berdoa bareng dengan orang tuanya, mungkin di sekolah sudah, tapi ibunya merasa masih butuh penekanan lagi untuk kedekatan spiritualnya dengan Allah. Ya, selesai, saya doakan. Setelah itu kemudian sekian minggu setelahnya, sekian minggu atau bulan ya. Jadi kemarin saya dapat informasi dari beliau, alhamdulillah Ustaz, cucu saya diterima di jurusan kedokteran umum dan kedokteran gigi di 4 perguruan tinggi berbeda. Di UNER diterima, di ITS diterima, ITS kan ada kedokterannya. Di UNPAD diterima, di UGM diterima. Ya bukan, pasti bukan karena doa saya, bukan. Saya cuma pengen bilang begini, Bu. Saya cuma pengen bilang begini. Ketika kemudian dia diterima di jurusan-jurusan itu, jurusan-jurusan gajah istilahnya ya, yang diharapkan dia inginkan ada kedokteran, ada kedokteran gigi. Dia bingung, terus yang saya ambil yang mana? Ketika kemudian dia bingung yang saya ambil yang mana, oleh kakeknya diminta istikharah. Istikharah saja. Sebada istikharah dia belum dapat jawaban sampai ini sudah limit waktu harus gelar daftar ulang.
Maka ketika sampai seperti itu, si kakek bilang begini, kalau kamu masih bingung, maka pilihlah sebagaimana permintaan asalmu kepada Allah. Asalnya minta apa? Kedokteran umum diterima di ITS sama UGM, kedokteran sama Unpad juga, kedokteran giginya diterima di UNER. Dan permintaan awalnya adalah kedokteran gigi. Termasuk ketika ketemu saya itu sempat saya tanya, Mas, Subagda ini mau daftar kemana? Kedokteran gigi, Ustaz. Itu berarti pilihan awalnya sejak awal. Maka kemudian dia istashabul asal, begitu kalau dalam kaidah usul fikih, dia kembali pada pilihan awal. Dan itu pilihan yang paling menenangkan dan menenteramkan. Karena bersesuaian dengan apa yang diharapkan orang tua dan kakeknya. Orang tuanya spesialis gigi, kakeknya dokter gigi, dan seterusnya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, walillahil asma'ul. Jadi kalau kemudian kita bermohon, bermunajat, sertakan nama-nama Allah yang indah. Kok jenengan sakit? Kok jenengan sakit? Maka panggil nama Allah yang ada kaitan dengan kesembuhan. Jadi kalau sakit itu tumbuhnya, maka tutup tumbuhnya akan sembuh. You know what, Bu? Kalau sempit itu adalah tumbuhnya, maka tutupnya tumbuh kesembuhan. Kalau sempit kelapangan, mohon maaf. Kalau sakit kesembuhan, kalau sempit kelapangan. Kok dicuekin banyak orang, perasaan ya Allah hati saya sempit, dimusuhi tonggo, nih kantor dimusuhi wong-wong. Di keluarga juga pasangan sedang gak nyaman dengan saya. Maka panggil sifat Allah, zat yang maha rahman, rohim, dan maha lapang atau luas. Jadi kita panggil misalnya sedang sakit, ya Safi, zat yang maha menyembuhkan. Hati kita sedang sempit, kita panggil ya Wasi', zat yang maha melapangkan. Wahai zat yang maha melapangkan. Ketika kemudian panjenengan merasa, apalagi merasa kok saya itu sumbu pendek ya Ustadz ya. Lihat anak dikit itu pengen gitu ya, pengen ngomelin saja. Lihat suami gini pengen ngomelin saja, ya Allah Ustadz. Padahal anak saya atau cucu saya Ustadz, ketika saya marah itu langsung bilang, Nek atau Ma gitu ya, la taghdab wala kaljanah. Jangan marah, Ma, maka mama dapat surga. Surga apa? Karena ada bun. Orang yang pengen punya anak solih-solihah. Tapi ketika dijabah oleh Allah, anaknya atau cucunya jadi soleh, dia merasa semakin repot hidupnya. Maam titik dibenerin, baru makan. Nek, udah berdoa belum? Ya wis. Baru kemudian kita minum, lupa pegang dengan tangan kiri. Nek, tangan kiri minum, tangannya setan. Nenek itu setan-setan no. Padahal kita berdoa pengen punya cucu soleh, pengen punya anak solihah. Cucunya giliran cucunya solih-solihah, maka dia merasa enggak bebas hidupnya. Udah pakai kerudung, pakai baju tapi lengan pendek mau nyapu keluar, diingatkan oleh cucunya, Nek, aurat wanita itu semua tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Lengan itu termasuk ini kalau nyekolah no anak ning Al-Irsad dadi ngene lho. Ning Ar-Rahman dadi ngene, dadi Ar-Rahmat dadi ngene iki lho, ning Al-Huda dadi ngene iki lho, misal. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ini dasar yang pertama. Jadi mohon sesuatu, berharap sesuatu, kita confirm, kita cocokkan dengan kemahaan Allah. Sifat-sifat Allah. Al-Mu'min. Al-Mu'min itu zat yang mengamankan, terpercaya untuk mengamankan. Maka kalau sedang merasa tidak aman dalam kehidupan, kita panggil siapapun Al-Mu'min. Kadang sedang merasa, ya Allah Ustaz, rasanya mencari rezeki hari-hari tidak gampang ya. Kalau di perumahan saya, yang namanya rezeki ada dua, rezeki gampang ditemui. Jangan kalau kesulitan mencari rezeki, ya di tempat kami ada Pak Rizki. Ketika kemudian berharap rezeki, merasa sempit jalannya, pintunya tertutup, maka panggillah Ar-Razaq.
Zat yang maha memberi rizki. Atau Al-Fattah, biasa digabung, ya Fattah, ya Razzaq. Wahai zat yang maha membukakan pintu-pintu yang tertutup. Wahai zat yang maha memberikan rizki. Kadang digabung Al-Wasi, wahai zat yang melapangkan atau meluaskan. Makanya tadi banyak ustadz, kiai, ulama, orang alim yang berdoa itu hamdan syakirin, hamdan naim, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazida, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Disebutkan semua kebaikan-kebaikan Allah atau sebagian kebaikan-kebaikan Allah agar supaya kita minta diijabah. Minta, mohon doa kita diijabah. Maka kita mohon kepada Ya Mujib Al-Mujib. Zat yang maha mengijabah doa. Lah saya buanter nih Ustaz, ya Mujib, Pak Mujib datang Ustaz. As-Safi, zat yang maha menyembuhkan, gandengan ini loro, sakit gitu ya. Ar-Rahman, zat yang maha penyayang, maka gandengani ketika kita sedih, gelisah, dicuekin orang ya dan seterusnya. Kita bermohon kepada Allah, ya Jabbar, zat yang maha memperbaiki, mengganti dengan yang lebih baik. Dan seterusnya ketika kita kehilangan orang-orang yang kita cintai atau sesuatu yang kita sukai. Ya Hakim, ketika kita diperlakukan tidak adil, kita mohon kepada Allah Al-Hakim, Al-Adil. Al-Hakim itu zat yang maha bijaksana dalam setiap keputusannya. Al-Adil itu adalah zat yang maha adil di dalam setiap keputusannya dan seterusnya. Merasa tubuh ini lemah untuk ibadah, kita memanggil ya Qawi, ya Hayyu, ya Qayyum, dan seterusnya. Jadi ya Qawi itu zat yang maha kuat. Kesulitan, jalan buntu ketika mencari solusi dari sebuah masalah, panggil apa tadi pun ya Fattah, zat yang maha membuka, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, itu gambarannya pun. Nah, nanti di pertemuan berikutnya itu kita buka satu persatu ya, kotak-kotak itu. Apa yang dimaksud Al-Basit, contoh dalam kehidupan seperti apa. Kenapa kita butuh memanggil Allah dengan panggilan-panggilan itu. Maka para bunda yang dirahmati Allah, orang-orang yang senantiasa terhubung dengan asma wa sifat Allah atau al-asmaul husna khususnya, maka orang-orang seperti ini ketika dapat masalah, fokusnya pada apa? Fokusnya pada solusi. Bukan fokusnya pada masalahnya, tapi fokusnya pada solusi, pada Allahnya. Maka ketika kemudian sakit, langsung otaknya itu nyambung dengan ya Safi, As-Safi. Seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jika aku lapar ya Allah, panjenengan yang memberi makan. Jika kami haus ya Allah, panjenengan yang memberi minum. Jika kami apa istilahnya? Jika aku dalam keadaan lemah ya Allah, panjenengan yang menguatkan dan seterusnya. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran mencontohkan dumateng panjenengan kula sami untuk senantiasa mengkoneksikan atau mengkaitkan setiap apa yang beliau rasakan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, para bunda yang dirahmati Allah, maka prinsip yang kita dapatkan dari bahasan itu, ya, ini masih mukaddimah, masih kulit, ya, isinya akan kita bahas satu persatu di pertemuan berikutnya. Prinsip utama dari apa yang kita kaji di pagi hari ini. Yang pertama, tidak ada kebutuhan kecuali Allah sudah menyiapkan jawabannya. Tidak ada kebutuhan, tidak ada keinginan, tidak ada harapan kecuali Allah sudah menyiapkan pasangannya. Kalau butuh pasangannya ya terpenuhi kebutuhan. Yang kedua, kita meyakini bahwa setiap masalah adalah pintu yang dibuat oleh Allah untuk lebih mengenal Allah melalui nama dan sifatnya. Jadi setiap masalah yang panjenengan kula sami hadapi, itu Allah memerintahkan, Allah mengharapkannya. Jadi masalah itu jadi pintu panjenengan kula sami lebih kenal
dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, maka jangan pernah berhenti pada sebab masalah, tetapi lanjutkan dengan musabbibul asbab. Musabbibul asbab itu yang menetapkan sebab dan yang menentukan akibat. Jadi panjenengan kula sami ketika melakukan sesuatu jangan berhenti pada sebab, tetapi panjenengan harus bergantung sepenuhnya pada zat yang menetapkan sebab dan menentukan akibatnya. Yang ke berapa, Bu? 4. Yang keempat, bermunajat kepada Allah dengan Asmaul Husna itu bentuk pengakuan tauhid panjenengan dan saya dan kecintaan kita. Jadi berdoa dengan menyebut Al-Asmaul Husna itu adalah pengakuan tauhid kita bahwa yang punya sifat maha adil itu cuman panjenengan, ya Allah. Tidak ada hakim yang maha adil. Hakim yang adil ada, tapi kalau hakim yang maha adil adalah semata Allah saja. Jadi pengakuan tauhid kita dan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, semakin panjenengan sering menyebut, memanggil Allah dengan nama-namanya, Al-Asmaul Husna, akan menjadikan kehidupan panjenengan dipenuhi dengan solusi. Hidup yang solutif adalah hidup yang senantiasa membersamakan Allah dengan asma wa sifatnya dalam kehidupan kita. Jadi itu gambarannya, sehingga mengenal Allah lebih dalam itu akan menghidupkan harapan, menghidupkan doa kita, menghidupkan hati yang mati. Mental panjenengan kula sami langkung sehat, lebih sehat, tidak gampang burn out dan lain-lain. Tidak gampang overthinking. Overthinking atau burn out itu biasanya terjadi, Bun, karena panjenengan dan saya itu fokus pada ranah yang itu bukan ranah kita tapi ranah Allah. Saya gunakan sebagai penutup ya, contohnya. Nabi yang paling banyak namanya disebut dalam Al-Quran siapa, Bu? Musa alaihissalam. Nabi Musa itu sampai 136 kali disebut dalam Quran. Dan Nabi Musa adalah Nabi yang hidupnya oleh Allah dijadikan contoh kagem panjenengan kula sami. Seperti inilah cara membersamai Allah dengan asma wa sifatnya. Contoh, dalam surah As-Su'ara 62. Nabi Musa bersama Bani Israel sekitar 60.000, atau sebagian riwayat menyebut 600.000, bergerak menuju tanah yang dijanjikan Allah, Palestina. Sampai kemudian berada di tepi Laut Merah. Ketika sampai di tepi Laut Merah, tentara Fir'aun yang mengejar Nabi Musa dan Bani Israel itu semakin dekat, bahkan sudah terlihat. Sehingga kemudian umat Nabi Musa itu teriak-teriak, "Ya Musa, innalam mudrakun." Wahai Musa, kita akan kesusul loh. Fokusnya pada masalah. Tapi Nabi Musa, kita lihat jawabannya ketika anak buahnya, umatnya itu bengok-bengok, teriak-teriak, "Wahai Musa, kita akan kesusul loh." Nabi Musa malah bilang, "Kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali kita tidak akan tersusul." Kenapa sekali-kali tidak? Karena Nabi Musa mengatakan, "Innama iya Rabbi." Karena sesungguhnya aku membersamakan Robku. Aku membersamakan Allah. Kalau bersama dengan Allah, maka la khaufun alaihim walahum ya. Maka perasaan khawatir dan takut itu akan tergerus. Mungkin tidak hilang secara total 100%, tapi bisa jadi dari rasa takut yang 90 nilainya tinggal 10 atau tinggal 7. Menjadi sangat berkurang. Nabi Musa seperti itu. Innama iya Rabbi sayahdin. Sampai kemudian Allah memerintahkan kepada Musa, anidrib bi asokal bahr. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Bun,
yang sering menjadikan kulo panjenengan sami menika burnout, jengkel, marah, boring, dan seterusnya. Bersebab dalam hidup itu kita sering menggantungkan persepsi kita pada hasil. Seringkali fokus kita pada hasil. Padahal hasil itu yang menentukan siapa, Bu? Mutlak Allah, mutlak sudah. Hasil itu dalam genggaman Allah. Berarti tugas panjenengan dan saya adalah merencanakan dengan cara terbaik, berusaha dengan cara terbaik. Hasilnya itu Allah. Maka jangan pernah panjenengan merasa lah, ya Ustaz, sudah nasihati anak saya loh Ustaz, berkali-kali kok tidak berubah. Berarti kita fokus pada apa itu? Hasil. Sehingga kita merasa yang kita lakukan tidak berguna. Sudah saya nasihati 1, 2, 3, 4 kok tidak berubah toh Ustaz. Seakan-akan nasihatnya tidak berguna. Padahal para bunda yang dirahmati Allah, tidak ada kebaikan yang tidak bernilai di sisi Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Berarti sekecil apapun kebaikan kita hilang atau tidak, Bun? Tidak. Maka jangan pernah panjenengan kula sami karena tidak sebagaimana yang kita harapkan hasilnya, kemudian kita kecewa dan merasa usaha kita percuma tak berguna. Percuma ibu ndongakne awakmu, wah ini bahaya kalimat itu. Percuma ibu ngajarin awakmu, percuma ibu nyuntui awakmu, bahaya. Berarti kita merasa kebaikan kita tidak dinilai Allah. Padahal setiap kebaikan itu dinilai Allah dan pasti dapat kita itu pengennya hasilnya sesuai dengan harapan. Leiso ya sak cepet-cepete gitu kan. Manusia itu makhluk yang tergesa-gesa, ajal makhluk yang tergesa-gesa dengan segala sesuatu. Sehingga monggo panjenengan kula sami belajar dari sini, maka kita fokus pada usaha terbaik, pada niat terbaik, pada perencanaan terbaik. Hasilnya kita serahkan pada Allah. Nabi Musa itu loh Bu, diminta apa tadi? Memukulkan tongkat ke. Kalau beliau fokus pada hasil, dipungkulkan tongkat ke laut, hasil yang ada dalam otak pasti yuk bunuh toh. You know betul. Tapi kan ternyata bukan yuk Bu, tapi laut karena beliau fokus pada Allah, tidak fokus pada logika, rasionalitas atau hasil sebagaimana otak kita. Dari situ Bun, ada yang mau ditambahkan, ditanyakan atau dikurangi? Monggo kalau ada. Mboten wonten? Itu kalau Bu Nur sudah begitu jangan dipaksa untuk tanya. Iya Bu, monggo. Ya. Maha pengampun dengan Al-Ghafur dan Al-Afwu. Al-Ghafur itu mengampuni kekhilafan kesalahan yang kita buat bukan hanya secara sengaja, tetapi kemudian dawam. Ada orang itu melakukan kesalahan itu, Bu. Dawam itu bolak-balik. Bersadar itu balik menjadi dilakukan. Tapi kalau kemudian memaafkan, zat yang maha memaafkan kesalahan apa yang sudah kita lakukan, dan sebab itu kita tidak ingin mengulangi, kita menjauhi, tidak ingin mengulangi, maka sudah dimaafkan Allah. Tapi maha pengampunnya Allah diberikan karena Allah tahu jenengan dan saya itu kadang wis tobat, wis istighfar, tapi baleni meneh. Nak sepurane mama nak ya. Kalimat-kalimat mama mungkin tidak pantas, tidak layak buat kamu nak. Maafkan ya. Semoga Allah memaafkan mama. Besok ngamuk meneh. Mungkin begitu Bu, nggak usah dijawab, saya tahu jawabannya, nggak usah dijawab. Artinya kita butuh maha pengampunnya Allah, juga butuh maha ngeten pun gitu. Allahumma nggih. Wonten boleh? Sampun? Nggih, monggo Bu. Oh, secara urut?
Boten, boten. Karena Al-Asmaul Husna itu tidak ada urutannya sebenarnya. Urutan itu dibuat oleh para ulama untuk memudahkan pelafatan dan pengucapan. Kalau dalam Al-Quran, ada ini ditaruh di depan, kadang di belakang. Kadang ini di depan, kadang ini di belakang, kadang di depan. Kan begitu. Sehingga panjenengan menyebutnya bukan karena urutan, tapi karena kebutuhan. Karena apa? Kebutuhan. Misalnya Bunda tadi, ya Fatah, ya Rozak, ya Wasi'. Boleh nggak Ustadz? Ya Rozak, ya Fatah, ya Wasi'. Boleh. Tetapi Bun, paling gampang, paling mudah ketika kita menyebut harus connect dengan pikiran dan hati. Contohnya, rizki itu akan diberikan oleh Allah ketika pintu sudah dibuka. Dan pintu itu akan dibuka oleh Allah ketika hati kita sudah lapang. Oh, maka saya membacanya, ya Wasi', ya Fatah, ya Rozak. Karena engkau jadikan lapang hatiku ya Allah. Setelah itu pintu menjadi kelihatan kebuka ya Allah. Dan setelah itu rizki engkau keluarkan dan engkau berikan pada kami. Jadi berdasar kebutuhan. Dan bagaimana cara panjenengan Kulo Sami bisa memasukkan setiap kalimat itu terkoneksi. Jangan cuma ya wata ya rozak ya wata ya rozak. Tapi artinya gak nyembung, hati kita gak nyembung, pikiran juga gak nyembung. Padahal doa itu akan diijabah untuk hati yang tidak lalai. Hati tidak lalai itu lafaz disampaikan, diucapkan, hati mengiringi. Ya Allah, Allahumma ja'al, apa misalnya, Allahumma ja'alna misalnya, a'ilatan sholih. Ya Allah jadikan keluarga kami keluarga yang soleh, keluarga yang baik. Mendoakan anak misalnya, Allahumma ja'alhu minas sholihin. Ya Allah, semoga kamu menjadi anak yang. Tapi pada saat itu hati kita bilang begini, tapi ketok gak iso iki rubah Pak wangel ya. Jangan begitu. Jadi antara lidah dengan hati harus saling terkoneksi, seiring sejalan, sefrekuensi. Ngaten pun nggih? Insyaallah. Oh, masih ada terakhir ya? Nggih. Boleh. Galaunya kalau karena saking kerasnya hati sehingga tidak bisa menangkap pesan-pesan Allah. Tidak bisa merasakan nikmatnya membaca Quran, tidak bisa merasakan nikmatnya melafaz wirid zikir. Ya Latif, ya Allah lembutkan hati saya, ini sedang keras ya Allah. Sambil nembok waktu hitam, bahkan lebih keras dari ini ya Allah. Ya Allah ya Latif, ngaten pun nggih, tidak apa-apa. Lembutkan hati kami. Insya Allah ngaten pun nggih, insya Allah kita akan kaji ya Latif, ya Fatah nanti satu persatu ya. Untuk kemudian tauhid kita lebih mengakar, lebih kuat dan lebih kita pahami sehingga ujungnya kita amalkan dalam kehidupan keseharian. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf jika ada hilaf salah dalam pemaparan penyampaian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amai kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sahil umurana wa hassil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian para bulan rahmati Allah. Mohon maaf jika ada hilaf salah dalam pemaparan penyampaian. Barakallahu fikunna ajmain. Bila taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم